Layem, Oral, Carmen, kumpul di meja makan untuk sarapan. Suasana tenang, masing-masing dari mereka dengan makanan sendiri-sendiri. Hari ini Oral sudah bisa makan sendiri. Meski cara makannya masih ala kadarnya. Layem diam-diam memperhatikan dua wanita di hadapannya. Wanita yang sama-sama resmi adalah istrinya. Layem ingat mimpinya yang semalam. Carmen dan Oral yang sangat ingin ente dengannya. Sentuhan mereka masih terngiang-ngiang di kepalanya. Oral yang menciumnya dengan brutal, begitupun dengan Carmen. Sensasi tersebut seperti nyata. Belayan-belayan mereka seolah membekas. Ngek! Tiba-tiba pal listrik Layem pun mengeras karena ingatan tersebut. Sial! Rutuk Layem pelan. Tapi gimana rasanya ya kalau aku benar-benar bercinta dengan mereka berdua? Bercinta dengan dua wanita sekaligus. Pasti rasanya nikmat. Pasti sensasinya beda. Astaga! Kenapa aku mikir kayak gitu? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Walaupun saat ini aku punya istri dua, kami tak boleh melakukan kegiatan itu bersama-sama. Lagian, aku gak mungkin menyentuh Mbak Carmen. Aku hanya mau menyentuh Mbak Oral. Pokoknya, aku gak boleh mikir yang aneh-aneh. Fokus, Layem. Fokus. Habiskan sarapanmu. Ngapain kamu malah berpikiran Bul? Layem menepuk-nepuk jidatnya dengan kepalan tangannya. Kamu kenapa, Layem? Ternyata Carmen memperhatikannya. Hah! Layem pun tersentak. Nenek Gram nggak apa-apa. Jidatku hanya gatel saja. Layem terpaksa berbohong. Setelah itu, mereka kembali larut menikmati makanan di atas meja. Layem berusaha fokus. Tetapi sesekali, ia melihat ke arah Oral, juga melihat ke arah Carmen. Dia melihat dua wanita itu yang sedang mengunyah makanan mereka masing-masing. Bibir mereka yang bergerak. Dan gerakan itu, lagi-lagi mengingatkan Layem tentang lumatan mereka di mimpinya yang semalam. Sehingga, ngek! Pal listrik Layem pun semakin mengeras. Layem geram. Maka akhirnya, brak! Layem beranjak berdiri, meletakkan sendok dan garpunya di atas piring. Kamu mau kemana, Layem? Carmen heran, karena makanan Layem belum benar-benar habis. Aku udah najah. Aku udah kenyang. Lagian, aku mau buru-buru ke kantor. Terang Layem. Lagi-lagi ia terpaksa berbohong. Sebetulnya ia ingin melarikan diri saja. Ketimbang pal listriknya terus bereaksi karena melihat Oral dan Carmen. Oh. Carmen percaya begitu saja. Layem menghampiri Oral yang tengah mengulak-alik makanannya. Mbak Oral, aku berangkat ke kantor dulu ya. Mbak Oral hati-hati di rumah. Pamit Layem. Disusul dengan kecupan bibirnya yang mendarat di kening Oral. Carmen sangat ingin diperlakukan seperti itu juga. Ia sampai beranjak dari tempat duduknya. Sayangnya. Aku berangkat dulu ya, Mbak. Pamit Layem terhadap Carmen. Hanya seperti itu. Tak ada sentuhan, tak ada kecupan seperti Layem memperlakukan Oral. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Layem melenggang pergi begitu saja. Carmen kecewa berat. Tapi sekarang ia sudah lumayan terbiasa. Ia sudah bisa menyadari. Posisinya memang beda dengan Oral. Dia hanya sekedar istri. Sedang Oral, tak hanya istri, tapi juga wanita yang benar-benar dicintai Layem. Siang harinya, Oral duduk di ruang keluarga. Ia memangku bantal, sambil menimangnya. Carmen memperhatikannya. Tapi tak hanya itu, beberapa kali Carmen mengambil gambar Oral. Terutama di bagian rambut. Kamu lagi ngapain, Mbak? Pratempik muncul sambil membawa nampan berisi irisan buah segar, buah jakar. Ia kemudian ikut duduk lesehan di atas karpet bersama Oral dan Carmen. Lagi foto model rambut Mbak Oral.
Jawab Carmen. Hah? Buat apa? Ratempik terheran. Mau aku tiru? Sebentar lagi aku mau ke salon. Aku mau potong rambut dengan model yang sama seperti model rambut Mbak Orol. Emang potongan rambut kayak gini lagi hits ya, Mbak? Gak juga sih. Terus ngapain ditiru? Aku ingin tampil kayak Mbak Orol. Aku harus benar-benar bisa mirip seperti dia. Ratempik mengernyit mendengar penjelasan Carmen. Oh ya, aku mau nanya. Tambah Carmen. Tanya apa, Mbak? Mbak Orol tuh orangnya gimana sih? Maksudnya sifatnya dia? Iya. Dia itu tipe cewek yang pendiam atau yang ceria? Kalau menurut saya sih, Nyonya tipe yang ceria. Dia model cewek yang banyak bicara nggak? Enggak. Nyonya biasa-biasa aja seperti kebanyakan wanita yang lainnya. Kalau sama Layem, ya sama. Dia selalu apa adanya. Carmen mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar jawaban-jawaban Ratempik. Emang kenapa sih? Kok Mbak Carmen nanya-nanya tentang Nyonya Orol? Tanya Ratempik. Aku pengen jadi kayak dia. Hah? Ratempik sedikit terkejut. Ngapain pengen kayak dia? Biar bisa dicintai sama Layem juga. Kali ini Ratempik tertegun. Ia sedikit iba terhadap Carmen. Sampai segitunya ya, Mbak Carmen suka sama Mas Layem? Gumam Ratempik. Iya. Kalau aku nggak benar-benar suka sama Layem, aku nggak mungkin mau dinikahi sama laki-laki yang juga menikahi perempuan lain. Ratempik terdiam mendengar jawaban Carmen. Ia semakin iba. Kalau menurutmu, aku bakalan berhasil nggak? Tanya Carmen. Berhasil apa, Mbak? Berhasil bisa bikin Layem akhirnya jatuh cinta sama aku. Ratempik kembali terdiam. Kok malam diem? Menurut kamu gimana? Kejar Carmen. Saya boleh bicara jujur nggak, Mbak? Ya udah, bicara aja. Kalau menurut saya, rasanya mustahil. Kayaknya selamanya wanita yang dicintai Mas Layem hanya Nyonya Orol. Jadi kalau saya boleh memberi saran, lebih baik Mbak Carmen menyerah saja. Daripada Mbak Carmen harus sakit hati berkepanjangan. Carmen yang gantian terdiam mendengar ucapan Ratempik. Dari sorot matanya, ia terlihat sedih. Namun kemudian, enggak, aku nggak akan nyerah. Aku nggak mau jadi pecundang. Aku harus berusaha terlebih dahulu. Entah hasil akhirnya seperti apa. Yang penting aku sudah berjuang. Ucap mantap Carmen. Rupanya dia tipe perempuan dengan keteguhan hati yang besar. Pikirnya, setidaknya dengan berjuang, seumur hidup dia tak akan merasakan penyesalan. Malam harinya, Layem berada di ruangan kerjanya yang ada di rumah ini. Akhir-akhir ini perusahaan sedang sibuk-sibuknya. Maka ia pun terpaksa membawa laporan-laporan untuk ia koreksi di rumah. Layem begitu larut. Sudah beberapa jam ia terus duduk di depan komputer. Ia fokus ke kegiatan tersebut. Tok, tok, tok. Ketukan pintu terdengar. Layem, ini aku, Carmen. Terdengar suara Carmen dari luar ruangan. Boleh aku masuk? Tanyanya. Iya, Mbak. Masuk aja. Timpal Layem. Pintu terbuka. Carmen pun muncul. Dia masuk ke dalam sambil membawa secangkir kopi. Aku buatin kopi buat kamu, Layem. Kata Carmen. Iya, Mbak. Makasih. Taruh aja di meja. Layem berbicara tanpa melihat ke arah Carmen. Pandangannya masih tertuju ke arah layar komputernya. Carmen patuh. Ia meletakkan kopi buatannya ke meja yang tak begitu jauh dengan keberadaan Layem. Layem! Panggil Carmen. Pikirnya, biar Layem melihat ke arahnya. Ya, Mbak. Carmen berhasil. Kini tatapan Layem tertuju ke arah Carmen. Seketika Layem tampak terkejut. Ia kaget dengan penampilan Carmen.
Wanita itu kini semakin mirip dengan sosok Orol. Model rambut, riasan wajah. Apalagi saat ini Carmen tengah mengenakan baju Orol. Baju yang dibelikan Layam untuk Orol beberapa bulan yang lalu. "Kenapa, Layam? Kok kamu kayak kaget gitu ngelihat aku?" tanya Carmen. Ia pura-pura bingung dengan reaksi Layam. "Enggak kok, Mbak." Jawaban Layam terbata. "Diminum Gi kopinya, mumpung masih hangat," titah Carmen. "Iya, Mbak." Layam meraih kopi yang dimaksud. Ia langsung menyeruputnya. Carmen girang, karena sesungguhnya ia memasukkan obat perangsang di dalam minuman kopi tersebut. "Enak nggak kopi buatanku?" "Iya, enak, Mbak," jawab Layam sambil menaruh kembali cangkir kopi yang isinya tinggal separuh. "Kamu lagi ngerjain apa?" tanya Carmen. "Aku lagi ngoreksi laporan-laporan, Mbak. Banyak banget ya?" "Nggak banyak sih, Mbak. Cuman aku harus teliti." "Oh." Carmen mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku boleh nemenin kamu di sini nggak?" tanyanya. Layam sedikit terkejut. "Di sini membosankan, Mbak?" "Nggak apa-apa. Aku tak masalah bosan, asal sama kamu." "Ya udah, silakan aja kalau Mbak Carmen mau nemenin aku di sini." Layam akhirnya mengiyakan. Carmen mengambil kursi di pojokan. Lalu ia letakkan di samping keberadaan Layam. Ia segera mendudukinya. Setelah itu, ia memperhatikan dengan saksama sosok Layam yang tengah kembali serius dengan pekerjaannya. Carmen sedang terkagum-kagum dengan sosok Layam. Sampai-sampai bibirnya tak sadar melengkungkan senyum. "Layam," panggil Carmen pelan. "Ya, Mbak," jawab Layam, tapi tanpa menoleh ke arah Carmen. "Kamu kok bisa sih? Ganteng banget kayak gini." "Ya walaupun gak lebih ganteng dari otornya sih." Layam malah hanya tersenyum menanggapinya. Masih tetap tanpa melihat ke arah Carmen. "Kamu tahu nggak kenapa aku bersedia nikah sama kamu?" Carmen melemparkan pertanyaan. "Karena mau bantuin aku kan? Itu salah satunya. Tapi aku punya alasan yang lainnya lagi." "Alasan apa?" "Karena aku sangat mengagumimu. Aku cinta sama kamu, Layam." Layam terkejut. Ia refleks menengok ke arah Carmen. "Kenapa? Memangnya kamu baru tahu hal ini?" ucap Carmen. "Aku tuh udah tertarik sama kamu sejak pertama kali kita bertemu. Pas kamu salah mengenali aku," terang Carmen. Kali ini jarinya sambil menyentuh pundak Layam, lalu merambat semakin ke atas, ke wajah Layam. "Menurutmu, aku cantik nggak?" tanya Carmen. Ia menggeser posisi duduknya jadi menempel ke arah Layam. "Cantik, Mbak." Layam mengakuinya. Ia mulai gugup karena gelagat Carmen. "Kalau aku cantik, masak sedikit pun kamu nggak ada perasaan sama aku?" Itu." Layam hampir menjawab. Tetapi sentuhan tangan Carmen menghentikan suaranya. Jari-jari wanita itu kali ini mengelus permukaan Layam. Rupanya ia sengaja ingin membangkitkan gairah Layam. "Misal kamu belum memiliki perasaan itu, gimana kalau kamu berusaha?" tutur Carmen. "Berusaha apa, Mbak?" Layam kebingungan. "Sentuh aku, Layam. Setelah kita NTU, perasaan itu pasti akan tumbuh." "Deg." Layam terkejut. Mbak, aku..." Set. Tiba-tiba Carmen beranjak berdiri. Lalu, tap. Ia dengan lancang duduk di pangkuan Layam. Duduk menghadap ke arah Layam. "Kamu mau apa, Mbak?" Layam pun jadi gugup sekaligus terkejut. "Aku ingin kita melakukannya, Layam. Aku tak mau kamu menolakku lagi," jawab Carmen.
Ia tiba-tiba langsung mendaratkan ciumannya ke leher Layem. Tak memberi kesempatan Layem untuk menolak. "Tapi, Mbak, aku... Layem melenguh pelan. Sepertinya obat perang, sang yang diminumnya mulai bereaksi. Apalagi saat ini Carmen benar-benar tengah berusaha membangkitkan gairahnya. Carmen terus mengecupi leher Layem, sambil tangannya bergerilya ke permukaan tubuh Layem. Mengelus perut, lalu terakhir mengelus pal listrik Layem yang masih sembunyi di dalam celana. Pal listrik yang rupanya sudah mengeras. Layem mendongakkan wajahnya. Matanya terpejam. Ia tak kuasa menahan gejolak di dalam dirinya. Nalurinya sebagai lelaki tak mampu mencegah perbuatan Carmen. Namun, sebuah bisikan-bisikan di alam sadarnya menyadarkannya. Bisikan-bisikan suara Orol. Saat Orol berbicara, tertawa, bahkan ketika menangis. Suara itulah yang mampu membuatnya melawan. Hingga akhirnya, Layem menjauhkan tubuh Carmen darinya. Hingga Carmen mau tak mau harus berdiri. "Maaf, Mbak. Aku tetap nggak bisa melakukannya," ucap Layem dengan tegas. Ia ikut berdiri. Dan setelah itu, ia melenggang pergi begitu saja dari ruangan kerjanya. Kini Carmen pun seorang diri. Ia terdiam. Ia masih syok. Lagi-lagi ia harus menerima penolakan yang menyakitkan. Carmen pun berteriak marah. Ungkapan dari kekesalannya. "Aku harus berbuat seperti apa lagi sih, Layem, biar hatimu bisa luluh sama aku?" Gumamnya. Ia sambil duduk di kursi yang tadi diduduki oleh Layem. Tanpa sadar ia menitikkan air matanya. Ia terisak untuk beberapa saat, meluapkan kesedihannya. Tetapi selang beberapa menit, ia mengelap kering kedua pipinya. Pikirnya, ia tak boleh selemah ini. Carmen beranjak dari posisi duduknya. Ia berjalan dengan gontai meninggalkan ruangan ini. Ia berjalan menuju ke kamar. Setelah sampai, ia hampir masuk ke dalam. Namun, sebuah suara terdengar. Suara sahan seorang wanita. Carmen pun kebingungan. Suara itu terdengar dari dalam kamar. Karena penasaran, Carmen pelan-pelan membuka pintu kamar tersebut. Ia terkejut. Ia melihat Layem, laki-laki itu tengah berintah dengan Orol di atas tempat tidur mereka. Bab ke-105. Beberapa menit sebelumnya, Layem keluar dari ruangan kerjanya, meninggalkan Carmen begitu saja. Ia menuju ke balkon, tentu untuk menenangkan dirinya, meredamkan gejolak yang tadi ditimbulkan oleh Carmen. Layem berdiri menghadap pemandangan malam. Ia sambil merogoh rokok yang ada di kantong celananya. Ia mengambil satu, lalu menyelipkannya di bibir. Ia pun menghidupkannya. Layem menghisapnya beberapa kali, sambil pandangannya terus ke depan. Tetapi ia masih tampak cemas. Dia merasa ada yang tak beres di dalam tubuhnya. "Sial! Aku kenapa sih? Kenapa suku nggak hilang-hilang? Malah kayaknya semakin menjadi..." Rutuknya. Ia sambil menunduk melihat pal listriknya yang masih menegang. "Kamu harus tenang dulu, Layem. Lupain apa yang terjadi tadi. Gak usah kamu inget-inget lagi." Layem menasehati diri sendiri.